juga. Bener banget. Wah, kita sekarang di kilometer 130 meeting point. Setelah berangkat, gue berangkat jam 4. Kita jam 3 lebih pagi. Wow. kita lebih prepare. Iya. Oke. Boleh. By the way, kita kenalin dulu nih ke Sobat Setir. Bener Kita dong. punya temen baru nih, Asik. Sobat Setir baru. Sobat Setir baru. Kenalin Halo, dulu. aku Zahra. Halo, gue Abel. Wah, kita seru banget nih, rame-rame, sepasang-sepasang, kita bakal mudik. Kita bakal mudik, bener banget. Kita bakal ke daerah Jawa Tengah ya? Yoi. Bener. Kita Dua bakal- kota sekaligus. Mantep. Mantap. Kita bakal ke setir kanan Semarang. Setirhan Semarang, tentunya kita mau ngintip-ngintip ya. Yoi. Dan kita mau pulang kampung. Abel mau pulang Abel mau pulang lebih kampung. tepatnya. Iya. Ke Jogja. Seru banget. Yoi. So, kita kali ini bawa 2 jagoan kita masing-masing. Oke. Apa nih jagoan lo nih? Wah, kita bahas dulu ya. Sekilas dulu nih. Kita Dari pakai Kia Seltos. ya Seltosnya oke. ini yang GT line, jadi ini yang varian paling tingginya. Dan gimana nih? Sobat Setir bisa ngeliat ya kalau dari looks-nya sendiri Kia Seltos ini ganteng banget. Itu dia tuh eye catching. Jadi kalau misalnya kita lagi di jalan tuh diperhatiin sama orang-orang sekitar. Terus Yoi. selanjutnya fitur-fiturnya tuh canggih banget ya Wow, kok ya. Fiturnya bener. tuh apa aja yang menarik kok. Jadi dia udah terintegrasi si head unitnya, jadi bisa setting-setting mobil semua dari head unit, udah gampang lah. Kita kan generasi milenial ya. Iya, Jadi benar. udah terkonektivitas semua, HP kita udah pindah ke layar. Keren. Terus selain itu joknya juga nyaman banget ya Sobat Setir. Joknya tuh nggak bikin pegel, cocok buat berpergian jauh. Bener banget, udah ada ventilated seatnya. Wih, adem dong. Adem adem. dong. Oke. Dan yang paling penting, mobil ini fun to drive. Oke. Gitu Sobat Setir. Jadi dia udah dilengkapi sama mesin 1400 cc turbo pakai dual clutch. Enak ya. Asik Iya dong. dong. Keren. Mudiknya seru kan? Seru. Gimana kalau kalian? Nah, Karena kita adalah Hustler Generation, makanya kita pilih WRV nih. Nah, ada tiga unsur nih di Hustler Generation. Yang pertama, young at heart atau berjiwa muda. Nah, karena kamu kan masih berjiwa muda ya. Betul. Yang Yang kedua kedua, adalah always on the go karena kita suka yang satu-satu. Langsung gas. Dan yang ketiga adalah high achiever. Karena kita juga high achiever ya. Iya dong. Makanya kita pilih si WRV ini. Nah, dia tuh emang ukurannya dari luar compact, Iya. tapi dari dalam muat banyak. Wah, Selain itu, mobil ini juga emang diciptakan untuk orang Indonesia karena dia punya ground clearance di 220 mm. Dan untuk mesinnya sendiri, dia 1500 cc NA menggunakan CVT transmission. oke, berarti emang secara kelas mereka berbeda, Betul. secara mesin juga beda, transmisi beda, Betul? dan emang kita juga dari beda kubu ya bisa Iya, Beda kubu benar. dong. Tim Oke, WRV. Tapi kita punya hal yang sama di belakang, Bener, kita sama-sama bawa muatan ya di belakang muatan. ya. Karena Mudik. Bener Betul banget. banget. Kita udah penuhin mobil ini full load, dua-duanya. Full load, bahkan kalau diintip sedikit, belakangnya rada turun ya Chris ya. Bener. Karena kita bawa beban nih di belakang. So, kita lihat aja apa aja yang kita bawa. Kita putar dulu kali ya. Oke. Oke Sobat Setir, nah sekarang kita ngebahas masalah muatan kita nih ya nggak, Yoi, Chris? ini dia surprise-nya dari mudik kali ini ya. Betul dong, betul banget. Nah, untuk bagasi sendiri, kita mulai dari WRV dulu kali ya. Boleh. Gimana tuh? Ini punya kapasitas di 383 liter. 383 liter. Oke. Dan dia bagasinya lebih dalam nih, ke bawah nih. Ke bawah Lebih ya. dalam ke bawah. Nah, Bibirnya tinggi ya berarti. bener banget, bibirnya tinggi. Dan kita bawa beras. Wah, beras kita di berapa? 100 kilo. 100 Dan kilo. juga ada 2 koper. 2 koper. Terus ada ransel dan juga alat syuting. Betul, Apalagi nih? selain itu ada galon juga. Jadi kita muatannya berat nih, muatannya berat banget. Nah, tapi karena ground clearance kita tinggi di 220 mm, jadi kalau kita lihat belakangnya emang nggak turun-turun banget, tapi tersisa sekitar 4 jari. Oke. Gitu. Kalau di situ gimana tuh? Oke, gimana nih? Nah, nih Sobat Setir bisa ngelihat kondisi dari bagasi. Kia Seltos. Di sini kita juga udah bawa 100 kilo beras Sama. dan 1 galon aqua. Nah, kenapa kita bawa itu? Karena ini mewakili kan masing-masing muatnya Benar. 5 orang kan. 5 orang. Jadi si 100 kilo plus sama si galonnya itu mewakili 2 2 orang lagi nih. Jadi Oke. kurang lebih ini udah full di tengah sama orang, jadi 5 orang. Terus termasuk sama barang-barang masing-masing. bawaan itu. Di sini tuh udah ada koper, masing-masing orang tuh bisa bawa 2 sampai 3 tas. Selain itu juga Waduh. ada peralatan kamera ya teman-teman yang berat banget. Nah, Yoi. walaupun berat, tapi gimana kok kita masih bisa? Tapi tetap aman, sebenarnya dua-duanya tetap aman sih. Betul. Jadi, kita Karena nggak nutupin ya. yang nutupin, Iya, benar. masih bisa ngelihat ke belakang buat yang lupir. Dan itu berkat kapasitas bagasinya Kia Seltos yang di 433 liter. Iya, safety first. Yoi, dan juga kalau Oke. kita kurang sama bisa dibuka. Buka belakang. Bisa rata lantai juga ini. Lantai. Yoi.
Tapi enaknya Oke. gua rata juga bibir ya. Loh, Iya. kan gue hustler generation, jadi gue nggak apa-apa hustle, ya kan? Oh. Karena gue high achiever. Betul, Bener nggak, Sobat challenge Setir? gitu ya. Iya dong. Oke Sobat Setir. Kalau mereka suka yang agak ribet-ribet, kalau kita udah lebih prepare nih Sobat Iya. Setir. Kita udah bawa snack. Wah. Makanan. Nggak bawa makanan kan? Bisa beli, Iya, langsung. gampang. Nih sampai kerupuk kita bawa juga. Kita udah Waduh. prepare banget ya, ada kerupuk. Yo, Asik Setir. udah prepare nih Sobat Setir. Obat-obatan lengkap semua. Mantap. Mantap. Wah, dan kalau di gua nih, dia lebih kelihatannya lebih dongak gitu sih emang si Seltos ini. Oke. Dia sekitar sisa 3 jari. 3 jari ya. Nah, kita sengaja bikin full load kayak gini Hmm? biar nanti kita mau tes Oke. untuk konsumsi bahan bakarnya. Betul. Kalau full capacity kayak gini dapat berapa buat mudik sama mau nanjak nih. Karena dua-duanya FWD. Benar, kita cobain ya. Yoi. Nggak sabar, Oke. nggak sabar? Nggak sabar dong. Yuk, langsung aja yuk. Nanti Langsung- kesiangan. Isi bensin dulu, kan mau full to full. Oh iya, iya, isi benar. bensin sama cek angin ban. Cek angin ban. Biar betul aman banget. tentunya. Oke, Sobat Oke. Setir. Let's go. Oke, Langsung aja kita see you gas. guys. Let's go. Let's go. Oke. Keduanya udah kenyang. Udah kenyang karena udah kita isi full tank karena kita Betul. mau melakukan pengujian dengan teknik full to full. Betul, full to full kali ini dirasa kayaknya pas nih karena kita Benar. pakai beban yang full. Benar juga, betul banget. Dan tadi udah diisi sampai bibir. Yoi, Udah full. udah full. Punya gua udah gua riset juga, Chris. Sama, udah gua riset Dan juga. punya gua range-nya di MID itu di 515 km. Oke. 515 km dengan tangki bahan bakar berukuran 42 liter. Di gua bisa lebih jauh di 680 kilo karena tangki gua lebih gede di 55 liter. Oh, oke. Gitu, Lumayan ya bedanya ya. Ya, tapi kan tergantung nanti ya. Benar. Gantung angin lah segala macam pengaruh. Tergantung kaki karena Tergantung kalau kaki. Chris ini kan jagoannya bawa irit. Kalau Waduh. gua jagoannya boros lagi. Tapi dia Waduh. dapat yang CVT kali ini. benar. Gua dapat Jadi, yang dual clutch. kita lihat lah ya. Kita lihat Kita lah. lihat hasilnya. Bisa berapa nih dengan bobot yang udah full load kayak gini. Benar banget. Oke Sobat Setir, tanpa berlama-lama lagi kita bakal ngebahas untuk si WRV dulu dong. WRV ya. Kita bahas WRV. gimana Oke. experience-nya ngebawa bobot kayak gini Bener. terus dipakai mudik. Wih, pasti penasaran kan? Makanya Langsung. ikutin. Let's go. Let's go. Halo Sobat Setir. Wah, sekarang kita udah di jalan nih. Udah Betul. lanjut dari Dari tadi rest kita area rest tadi. area. Bener, kita di tol Trans Jawa lagi menikmati perjalanan. Iya. Ya nggak? Nah, kita mau ngasih tahu nih ke Sobat Setir semua, Hmm. lebih jelas lagi, lebih dalam lagi kenapa kita pilih si WRV sebagai Betul. kita kan si Hustler Hustle Generation itu ya. Nah, kayak yang tadi udah gue mention bahwa ada 3 poin nih dari Hustler Generation. Yang pertama Yang adalah pertama adalah yang at heart atau berjiwa muda. betul. Nah, kenapa sih berjiwa muda? Berjiwa muda itu karena mobil ini itu full of technology. Oke, jadi apa aja sih teknologinya? Nah, teknologinya salah satunya adalah mobil ini tuh punya Honda Sensing. Oke. Yang dimana kalau anak muda kan emang suka gadget-gadget, suka fasilitas-fasilitas. Hmm. Nah, Honda Sensing ini dapat membantu kita ketika lagi nyetir. Hmm, Nah, nanti akan dibahas lebih dalam lagi ya pas kita ngebahas, Iya pas kita dong. langsung nyobain si Sensingnya ya. betul. Dan yang kedua adalah si ininya, Bel. multimedianya. Si multimedianya. Karena udah Apple CarPlay. Apple CarPlay serta Dan Android juga Auto. Android Auto. Nah, itu tuh anak muda banget tuh. Anak muda tuh suka banget Yang berbau teknologi. teknologi. Bener, berbau teknologi, berbau kecanggihan-kecanggihan. Dan di mobil ini Apple CarPlay serta Android Auto-nya wired. Oke, jadi aman ya. Aman, karena kebanyakan masalahnya tuh itu loh Bel, kalau misalkan yang wireless tuh suka Itu kan susah kan kalau iya ininya. bener, kalau mau disconnect cabutnya, iya. atau mau connect tuh rada ribet. Sedangkan Jadi kalau mendingan yang wired, wired langsung aja colokin udah Colok. langsung connect deh. colok langsung connect, kalau mau disconnect tinggal cabut. Betul sekali. Gampang banget. Nah, itu poin yang pertama. Poin yang kedua adalah si always on the go. Nah, always on the go itu anak muda banget juga sebenarnya. Kenapa? Karena anak muda tuh nggak suka yang ribet-ribet. Betul. Nggak suka yang ribet-ribet, suka yang langsung bisa jalan aja. Serba instan. Serba instan. Nah, itu tuh Honda banget tuh, ciri khasnya Honda. Pokoknya asalkan kita megang kunci, masuk ke dalam mobil, nyalain, panasin bentar, nyalain AC, jalan. Oke. Gitu, nggak perlu pakai ribet-ribet, nggak perlu pakai preparation yang kita sebagai hustle generation sih gas banget gitu. Dan Yang terakhir, yang terakhir adalah high achiever. betul. Nah, high achiever itu adalah mobil ini tuh dapat ngebantu kita menjadi wadah kita buat nge-achieve hal-hal yang pengen kita achieve gitu. Betul. Salah Salah satu satunya- contohnya adalah ngebahas masalah mudik nih. Heeh. Nah, mudik itu naik mobil ini Sobat Setir
itu enak banget. Kenapa gue bilang enak banget? Karena mobil ini emang compact kalau kita lihat dari luar. Tapi pas di dalam, roomy banget. Iya. Roomy Lega. banget, spacious banget juga kan? Spacious banget juga, dan bisa ngebawa muatan yang lumayan nih. Kayak kita Iya. sekarang kita ngebawa beras kurang lebih di 100 kilo. 100 kilo, terus koper, belum ransel-ransel kita dan Ransel barang-barang kita banyak, lainnya. Bener, dan galon juga, kita bawa banyak banget. Dan mobil ini bisa ngebantu kita buat nge-achieve si keinginan kita itu, yaitu mudik gitu. Seru banget deh, dan hampir kelupaan juga selain si ada Honda Sensing dan Apple CarPlay, mobil ini juga punya salah satu teknologi yang dapat ngebantu kita banget sebagai anak muda. Yaitu Yaitu adalah ini dia. Asik kan? Ada si Honda Lane Watch. Jadi sebenarnya dia tuh ada dua pilihan nih, bisa dinyalain dari sini, pencet, atau Dan? dinyalain sen aja. Oke, Tuh. jadi udah otomatis ya kalau yang sen. Benar, kalau kita ngesen kiri otomatis kamera yang di sana menampilkan gambar di sini. Gitu. Jadi ngebantu banget buat belok-belok, terutama belok kiri ya pastinya. Betul. Gitu. Nah, Sobat Setir, selain itu kita juga mau ngebahas masalah si driving experience-nya atau rasa berkendaranya dari si WRV ini. Pertama-tama, kita mulai dulu dari posisi duduknya dulu nih, Bel. Posisi duduknya sih nyaman ya. Sebagai penumpang ya? Betul. Kalau penumpang sebagai ya. supir? Sebagai driver, menurut gua ini adalah Honda. Yang dimana Honda itu kalau menurut gua pribadi, dia driver oriented banget gitu. Dia jadi fokus ke gue sebagai pengendara, posisinya tuh enak. Pertama, kita bisa ngatur joknya naik turunnya, ketiganya bisa kita atur. Selain itu, recliningnya pasti bisa dong. Bisa maju mundur juga. Dan untuk setirnya sendiri, setirnya itu bisa diatur secara tilt nih. ya. Itu. Kalau gue lebih prefer setir tuh ada di bawah. Jadi drivingnya lebih kayak lebih berasa lebih sporty seru gitu. ya. Lebih seru. Selain itu juga mobil ini untuk blind spotnya minim nih, karena dia jendelanya gede-gede, Bel. Jadi Ya kan? sekali ya. Besar-besar, dan untuk memang kalau kita lihat kaca di belakang itu lumayan pipih kacanya. Cuman ternyata prakteknya ngebantu banget dengan si cermin tengah ini. Jadi dia tuh berasanya tetap luas, berasanya tetap ngeliat ke belakang tuh gampang gitu. I see. Dan untuk pilar-pilarnya dia memang ukurannya gede. Pilar A nih contohnya, dia kan ukurannya gede ya. Cuman nggak begitu menyusahkan atau menyulitkan ketika kita lagi bawa mobil. Oke. Jadi bisa ngintip gitu, wah enak banget. Dan tentunya yang tadi udah gue mention, si Lane Watch. Nah, selain masalah posisi duduk dan blind spot, kita ngebahas masalah kebisingan kabin nih. Ya. Kalau lo sendiri gimana ngerasanya? Menurut lo berisik nggak di dalam sini? So far masih aman ya, apalagi kita lagi di jalan tol. Oke, so far masih aman. Dan road Kalau- noise-nya juga. Kalau dari luar nggak begitu bocor. Iya. Memang sih tetap kedengeran sedikit-sedikit, cuman masih di batas aman Wajar lah ya, lah masih wajar ya. lah ya. Gitu. Nah, selain itu untuk road noise-nya juga, karena ini kan bannya udah pakai bridge tuh, udah pakai Turanza, jadi bannya adalah ban yang premium. Oke. Jadi nggak begitu berisik. Dan selain itu di bagian fender-fendernya juga WRV itu udah dikasih semacam peredam suara gitu, Bel. Jadi suaranya nggak begitu berisik ke dalam. Berisik ke dalam, ya. Selain ngebahas masalah kebisingan kabin, tentunya kita ngebahas masalah si bantingannya dan handlingnya. Nah, sebenarnya waktu itu gue udah sempat nyobain nih WRV, diundang oleh Honda juga, nyobain langsung WRV ke daerah Sentul, Bogor. Oke, gimana tuh? Nah, itu kan posisinya gue berdua tuh sama si Chris. Ya. Berasa sporty. Jadi bebannya tuh cuma di dua orang doang Oke. kan. Berasa sporty, dia agile banget, kanan kiri nyalip-nyalip tuh enak gitu ya. Ciri khasnya Honda lah. Di bawahnya enak banget. Nah, karena sporty itu kan berarti kan dia emang sedikit keras ya. Akhirnya di hari ini gue bisa ngebuktiin langsung, gue masukin beban di belakang kayak tadi beban kita yang ada di belakang itu, ternyata malah jadi lebih empuk. Oh gitu. Bener, karena kan dia dikasih beban, akhirnya rada turun. Oke. Terus bantingannya nggak begitu keras gitu, dia lebih meredam. Justru menurut gue sih lebih enak, jauh lebih enak. Dan untuk ngebahas masalah agility-nya, mobil ini masih responsif tuh, asik ya. Ciri khas Honda banget gitu. Masih enak, jadi handlingnya tuh enak. Nah, ketika kita berkendara di kecepatan yang rendah, setirnya tuh ringan, Bel. Oke. Setirnya tuh ringan. Jadi kita tuh satu tangan aja muter-muter kayak gini sih effortless lah ya. Ringan banget. Tapi ketika di jalan tol atau di kecepatan yang lumayan tinggi, setirnya pasti tuh beda, jadi kan? berbobot tuh. Tuh, dia nggak yang
Karena kalau misalkan di kecepatan yang lumayan tinggi kita pakai setir yang ringan, pastinya kan dia jadinya wah mobilnya ngacir-ngacir tuh. Betul. Nah kalau ini enggak. Jadi Dia handlingnya masih- lebih aman. Handlingnya aman, enak banget menurut gua. Nah selain itu Bel, mobil ini juga yang tadi udah gue mention, Iya. dia itu punya Honda Sensing. Asik banget nggak? Nah Honda Sensing tuh ada apa aja sih Bel? Nah, untuk Honda Sensing-nya ada CMBS, Collision Mitigation Braking System, LKAS, Lane Keeping Assist System, RDM, Road Departure Mitigation System, ACC, Adaptive Cruise Control, dan LCDN, Lead Car Departure Notification System, dan yang terakhir ada AHB, Auto High Beam. Nah, kayak yang tadi udah lo mention Bel, mobil itu canggih banget. Jadi dia tuh bisa collision mitigation braking system. Jadi kalau Iya. misalkan di depan ada, misalkan gue sebagai driver gue nggak ngeh nih, di depan ada mobil yang tiba-tiba berhenti. Nah, mobil ini dia bisa melakukan mitigasi. Jadi dia kasih tahu kita sensor anti bunyi, tut. Dia kan radarnya di atas ini. Iya. Dia ngebaca, terus nanti kalau misalkan gue nggak ngerem, dia ngerem otomatis. Nah, selain itu dia juga ada lane keeping assist. Jadi dia ngebantu mobil untuk tidak keluar dari jalurnya. Jadi dia nge-scan, oh mobil udah mulai keluar jalur nih, nanti sama dia dikasih tahu, mobil keluar jalur nih gitu. Terus nanti dia bakal ngasih feedback melalui setirnya dibelokin dikit gitu, kayak tut gitu. Jadi kita lebih aware, mobilnya keluar jalur. Nah, selain itu juga dia punya AHB atau auto high beam yang ngebantu banget ketika kita lagi berkendara di malam hari. Jadi pokoknya lampu masukin auto aja. Kalau misalkan mobil ngedetect di depan tuh kosong, dia auto high beam. Nah, tapi kalau misalkan ada mobil yang berlawanan, Betul. dia bakal mati sendiri high beamnya. Jadi ngebantu banget gitu. Dan yang gue suka adalah, tadi juga ada lead car departure. Jadi kalau misalkan mobil di depan mulai ngejauh, kita ketinggalan, dia ngasih tahu nih, lead car lo ngejauh nih gitu. Jadi Bisa langsung ikutin ya? langsung ikutin. Dan yang gue suka banget dan ngebantu banget lah adalah si active cruise control-nya. Jadi dia bisa kita engage, nyalain cruise control, plus dia bakal nahan mobil agar nggak keluar jalur dan ngikutin. Jadi radar tuh ngunci ke mobil depan, terus Dan ngikutin ya? mobil depan ngerem, kita ngerem, mobil depan mempercepat kecepatannya, kita juga ikutan mempercepat. Pokoknya dia ngunci ke mobil depan gitu. Canggih banget ya? Canggih. Ini cocok banget emang buat generasi kayak kita, Hustle generation. Bener banget. Nah, sekarang kita ngebahas masalah si mesinnya nih Bel. Oke. Jadi mobil ini kan menggunakan mesin 1500 cc naturally aspirated yang dikawinkan dengan transmisi CVT dan layoutnya dia front wheel drive yang menghasilkan tenaga di 121 PS dan torsi di 145 Nm. Nah, mesin 1500 cc-nya Honda itu kan kebanyakan digunakan di mobil yang bodinya lebih gede. Contohnya misalkan kayak di HR-V atau di BR-V gitu kan. Nah, tapi kali ini Dengan Honda, mobil yang compact ini, benar, ditaruh di bodi yang lebih compact, jadinya mobilnya bertenaga banget gitu, berasa banget enaknya. Kayak contoh misalkan posisinya kita lagi lari 80 nih ya, terus kita mau nyari mobil depan, kita tinggal tancap gas. Wah, mantap nggak? mantap. Berasa kan? Berasa. Mobil ini emang oke banget, cocok banget buat kita. Kalau menurut gue pribadi malah justru mobil ini tuh lebih beyond pemakaian di dalam kota. Dan tentunya mobil ini itu didesain untuk masyarakat Indonesia nih terutama. Makanya dipersiapkan dengan ground clearance yang tinggi di 220 mm. Nah, ground clearance di 220 mm ini, sobat setir kayak kita nih mau dibawa mudik terus ngelewatin jalan-jalan yang lumayan hancur gitu ya. Di daerah-daerah. Daerah-daerah misalkan, itu sih nggak takut juga karena ground clearance-nya tinggi gitu. Nah, ngebahas masalah interiornya Bel, gue suka banget nih interiornya. Kenapa? Karena dia tuh feels-nya menurut gue kayak malah racing banget ya. Karena dia full hitam. Iya. Jadi interiornya itu didominasi oleh warna hitam dan ada sedikit merah-merah nih kayak di sini. Dan juga ini. Ada merah-merah. Ada red jahitan-jahitannya. stitching juga. Betul. Nah, di setirnya juga ada red stitching. Jadi mobil ini itu menurut gue interiornya sporty banget. Dia desain dashboardnya juga ketika mobil ini baru keluar tuh seger banget gitu. Beda lah, memberikan sensasi yang berbeda. Dia Super anak muda ya. Benar, anak muda banget. Nah, di bagian sini dia menggunakan plastik yang tentunya pasti durable lah ya. Plastik. Terus di sininya nih kayak soft touch gitu kan. Iya. Lucu ya, soft touch. Pokoknya di yang kena tangan tuh dia soft touch tuh. Kayak di door trim juga dia soft touch ya kan. Betul sekali. Soft touch. Terus di sini ada pattern kayak garis-garis merah gini. Lucu ya. Terus kita ngebahas masalah si head unitnya sendiri kan dia 7 inci
udah support Apple CarPlay, Android Auto, jadi konektivitas udah oke banget, bisa menampilkan kamera dari Lane Watch juga, ya kan? Iya, super seru Seru dan banget. fungsional. Fungsional dong tentunya. Dan kalau kita turun ke bawah, untuk AC udah digital ya? Iya. Bener banget, AC udah digital, dan di bawah ada apa nih Bel? Dia Ada ada si charging portnya. Charging portnya satu, terus ada Iya, dua ini ada ya? dua yang langsung USB. Langsung USB slot gitu. Dan di sini ada penyimpanan terbuka yang lumayan dalam ternyata. Dan ada dua apa nih Bel? Dua cup holder Ada dua cup holder gitu ya. di asik tengah banget. dan juga kanan kiri juga kita Iya udah pasti ada tentu dong. di bagian pintu. Dan untuk instrumen clusternya sendiri, dia analog modelnya, tapi tengah-tengahnya ada MID digitalnya nih. Oh. MID digital tuh menampilkan informasi apa aja sih? Macam-macam. Dia Iya. ngasih kita range, terus ngasih kita wah lane departure-nya lagi. Ngasih kita range, terus ngasih kita average juga. Kalau kita geser lagi, ini trip A, trip B juga. Terus ada safety support. Nah ini untuk settingsnya nih, ada customized display dan clock and vehicle settings gitu. Terus di bagian bawahnya tentunya ada kapasitas bensin dan suhu, kilometer dan segala macam. Pokoknya informatif banget. Terus untuk setirnya sendiri, setirnya tuh desainnya mirip-mirip sama yang digunakan oleh Honda BR-V. Oke. Dan dia bahannya udah kulit nih, jadi dipegangnya enak. Dan ini ada apa nih Bel? Matte stitching. Stitchingnya. Senada dengan yang ada di dashboard Iya. ya. Senada dengan yang ada di dashboard. Selain itu, untuk jempol, Iya. jempol dimanjakan banget nih. Banyak Karena banget ya itu. banyak banget pencetannya. Yang bagian kiri untuk audio dan telepon ya. Heeh. Bagian kiri untuk audio dan telepon, serta di bagian kanan ini untuk mengatur MID dan si cruise controlnya, si active cruise controlnya. Dan buat nyalain active cruise controlnya gampang banget. Kita tinggal pencet yang ini, tut, pencet, terus kita engage juga si lane keepingnya, tut, terus kita set, tut. Depan nggak ada mobil yang ke-scan, kalau ada mobil nanti dia kelihatan nih. Langsung ikutin ya. Langsung ikutin. Ini sekarang gua ngeset kecepatan di 90. Udah, gua tinggal lepas tangan aja. Wow. Tapi nggak berarti lepas tangan terus jadi nggak fokus nyetir Iya, ya. Tetap harus fokus harus nyetir juga. fokus. Nah, depan tuh ada mobil tuh, kekunci dia radar yang ngikutin. Gua bisa nambahin, misalkan gua mau ngesetnya di 100. Udah, mobil ini bakal ngikutin mobil depan. Dan gua bisa ngejaga juga nih jaraknya. Kayak misalkan, nah mobil depan hilang, jadi kita udah total sendiri. Terus ya udah, tinggal tetap ngeliatin jalan, tapi bisa sedikit lebih nyantai lah. Iya betul. Gitu. Apalagi kalau mudik kan tetap kita harus menjaga performa tubuh kita kan. Bener dong. Karena yang paling penting adalah si pengemudinya. Si pengemudinya dan juga penumpang. Kalau Iya. misalkan mobilnya nyaman, penumpang juga pasti nyaman. Nyaman. lah, gitu. Asik banget. Nah, sobat setir, kalau ngebahas masalah mudik, tentunya kita harus ngebahas masalah apa, Bel? Yang di belakang. Iya betul sekali. Kan pasti bawa penumpang yang banyak kan. Biasanya Iya, kalau benar. pulang kampung. Bener banget. Jadi untuk ngebahas masalah jok penumpang row kedua atau Iya. di belakang, kita panggil aja langsung si ahli. Wah, sang ahli review jok belakangnya itu Yola. Ayo Yol. Halo Sobat Setir. Weh, sobat setir, sekarang udah kehadiran si ahlinya nge-review jok belakang alias Halo, si halo. Yola. Yol, gimana Yol di belakang Yol? Kasih tau dong sobat Nah, setir. sekarang aku udah ada di jok belakang nih Sobat Setir, dan aku mau ngasih tahu apa aja sih yang bakal kita dapetin di row keduanya si WRV ini. Oke. Nah, di sini di belakang kita itu bakal dapet pocket Sobat Setir di sini seperti biasa, dan kita dapat power outlet di sini. Dan di sini di joknya kita udah bisa ngeliat di sini udah ada seat belt 3 titik ya Sobat Setir. Untuk headrestnya sendiri juga udah ada 3 titik dan semuanya adjustable. Jadi udah safety banget nih kalau mau 3 orang di row kedua. Dan di bagian pintunya sendiri terdapat cup holder Sobat Setir. Jadi buat yang motor minum bisa langsung taruh di sini. Dan yang paling penting aku mau bahas posisi duduknya nih Sobat Setir. Untuk posisi duduknya sendiri aku ngerasa nyaman banget sih karena joknya juga empuk Sobat Setir. Dan untuk rebahnya juga udah cukup rebah di sini. Jadi kalian pasti anti encok-encok deh kalau duduk di row 2. Dan untuk legroomnya sendiri, kalau untuk aku ini masih 1,5 jengkal Sobat Setir, masih luas banget. Dan untuk headroomnya sendiri juga 1 jengkal pas. Jadi masih oke banget nih buat perjalanan jauh, duduk di row kedua, nggak bakal capek, tetap nyaman. Nah, selain itu Dul, Selain itu apa tuh? Oh, joknya. di belakang tuh joknya udah ini. Udah Isofix. betul. Jadi buat yang bawa baby udah sangat-sangat terjamin nih kesafetiannya ya. Bener, kalau Dan buat selain Isofix juga dia udah leather nih Kak. bener, bahannya udah leather, Udah terus dia ada leather. gabungan fabriknya kan, warna Betul, merah kan. sedikit ada fabriknya dan ada stitching merahnya. Jadi Betul. mewah banget nih karena dia RS. Karena varian RS, bener Betul. banget. Jadi buat bawa bayi oke, buat bawa
baby seat ya, oke, Oke karena udah banget, isofix. iya. Buat bawa teman-teman atau keluarga juga di Betul, belakang. bisa langsung tentunya. masuk 3 orang. Bener, mantep banget. Mantep, Pol. Jadi udah kita bahas rasa berkendaranya, kita bahas juga tadi interiornya gimana, terus fitur-fiturnya ada apa aja, dan sang ahli maestro, wah, jok belakang juga udah langsung cobain si WRV. Approve ya Yol ya, mantap ya Yol? Approve, mantep banget. Mantep banget. Nah kalau gitu kita intip nih gimana si Chris di dalam Kia Seltos. Bener banget. Itu bisa berubah-ubah sesuai dengan mood yang kita mau. Tuh, ada limiter warna merah. Jadi ngasih tahu kita kalau udah harus ngoper. Kalau dari Kia Seltos